Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat akhirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hingga pada hari yang mulia ini Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah berada pada hari ini pada Ramadan yang ke-14. Dan alhamdulillah juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat beribadah salat asar dan dalam secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita masih diperkenankan oleh Allah untuk kemudian duduk i'tikaf di masjid yang mulia ini untuk menambah amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari tempat tinggalnya, fi talabil ilmi, dengan niat ingin mencari ilmu agama, ingin mencari ilmu Allah, fahuwa fi sabilillah, maka langkah kakinya, usahanya dia keluar itu dihitung sebagai pahala jihad fi sabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa man salaka tariqan, barang siapa saja yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dengan tujuan ingin mencari ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan alhamdulillah, semoga saja kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menuju ke dalam surga. Kemudian yang saya hormati teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang berhadir pada sore yang berbahagia ini, dan berhubung Abadi yang biasanya memberi kajian pada selesai asar, maka pada hari ini beliau berhalangan dan beliau menyuruh saya untuk menggantikan pada asar yang berbahagia ini. Dan mungkin agak sedikit melenceng bahwa saya tidak bacakan tafsir Jalalain, tapi saya bacakan kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Hadrati Allabil Ghuyub, tentang masalah tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali menyebutkan tentang taubat. Di antaranya kata Allah, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, dan taubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, sebagai taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah juga sampaikan bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya.
Maka di sini kata Imam Al-Ghazali bahwa bertaubat itu hukumnya wajib karena semua manusia punya dosa dan kesalahan. Tidak ada orang yang luput dari dosa. Bahkan manusia pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam alaihissalam pun tidak luput dari dosa. Meskipun tentang menetapkan dosa ke Nabi Adam ini para ulama beda-beda pendapat. Tetapi yang jelas dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam itu melanggar satu perintah Allah ketika Allah melarang Nabi Adam memakan buah khuldi. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qulna, dan kami katakan, kata Allah, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, duduk diamlah kalian berdua dalam surga ini, wa kula minha ragadan, dan makanlah apapun yang ada di dalamnya, wala taqraba hadhihi syajarata, tetapi ingat jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, maka kalian menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri kalian sendiri. Lalu kemudian karena ada rayuan, ada godaan dari syaitan, disebutkan oleh Allah bahwa Nabi Adam itu bukan hanya mendekat pada pohon khuldi itu, bahkan memakan buahnya. Nah, maka itulah dosa pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis bahwa kullu bani Adam khata'un, bahwa semua manusia itu adalah orang-orang yang pasti pernah melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik dari para pendosa itu adalah orang-orang yang senantiasa kemudian kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali bahwa taubat itu adalah wajib hukumnya bil akhbari wal ayat, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hadis-hadis Nabi, dan juga dalam Al-Quran banyak ayat menjelaskan tentang ini. Qala Allah Ta'ala, kata Allah dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, sekalian kalian, jami'an, sekalian kalian semuanya. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, kalau kalian mau bertobat kepada Allah, pasti kalian akan memperoleh kemenangan. Jadi yang bermasalah bukanlah orang yang berdosa, dosa bermasalah, tapi lebih bermasalah lagi adalah orang yang berdosa, dia sadar itu dosa, kemudian tidak bertobat kepada Allah. Tapi kalau sekedar berdosa, banyak orang-orang yang berdosa, bahkan disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah sampaikan bahwa wa may yakhruj min baitihi, ada satu orang yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah, dengan niat ingin berhijrah, meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah, summa yudrikuhul maut, kemudian kata Allah summa yudrikuhul maut, laki-laki yang mau bertobat ini tiba-tiba meninggal di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, kata para penafsir dalam ayat ini bahwa dulu di zaman Bani Israel ada satu orang yang dia berbuat maksiat luar biasa kepada Allah. Dia membunuh 99 orang, dia berzina, mencuri, merampok, bahkan semua kezaliman pernah dia buat. Lalu tiba-tiba dia ingin bertobat kepada Allah. Tiba-tiba dia ingin bertobat kepada Allah. Dia datangilah seorang syekh. Dia jumpai seorang syekh. Kata orang ini, wahai syekh, saya ingin bertobat kepada Allah. Lalu kata syekh ini, apa dosamu? Dia sebutkanlah dosa-dosanya. Dia bilang bahwa saya membunuh 99 orang, saya mencuri, berzina, minum khamar, minum arak, ada segala macam dosa-dosa yang dia buat. Maka kata syekh ini, kalau begitu dosamu tidak ada lagi cara taubat, kata beliau. Nah, maka datanglah si pemuda ini, laki-laki ini, dia ambil pedangnya, dia tebas ulama ini, maka genaplah 100 orang yang dia bunuh.
Lalu kemudian si laki-laki ini datang lagi kepada syekh yang lain, dia ceritakan kisah yang sama bahwa dia ingin bertobat kepada Allah. Lalu kata ulama ini, boleh kita boleh bahwa pintu tobat Allah itu sangat luas. Sebesar apapun dosa yang kita buat, bahwa pintu kemaafan daripada Allah lebih besar daripada itu. Maka disebutkan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi bahwa inna ghadabi inna maghfirati sabaqat ghadabi, bahwa keampunanku kata Allah selalu mendahului murkaku. Semurka-murkanya Allah, tapi lebih banyak pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama ini, kalau kamu ingin bertobat kepada Allah, jangan di sini kata beliau. Karena kalau tobat di tempat sendiri susah. Meskipun kita tobat, kita berjamaah ke masjid segala macam, kita berubah, orang masih memanggil kita itu seorang yang bejat. Nah, makanya dalam kitab fikih disebutkan kalau ada seorang penzina, laki-laki maupun perempuan, dan dia belum menikah, maka disebut zina itu zina yang ghairu muhsan. Maka hukumannya adalah dijilid, dicambuk 100 kali. Kalau masih hidup maka diasingkan selama setahun. Untuk apa? Untuk dia berbenah diri, untuk dia bertobat kepada Allah. Karena kalau tobatnya di kampung, orang masih bilang itu mantan pezina. Jangan percaya itu mantan pezina. Nah, begitu pula orang yang membunuh, minum khamar, banyak kelakuan maksiat, maka orang akan bilang bahwa itu mantan perampok. Maka susah. Maka kata ulama ini, kalau kamu mau bertobat kepada Allah, pergilah kamu ke satu kampung yang jauh di sana. Di sana kamu bertobat kepada Allah. Maka akhirnya si pemaksiat ini dia pergi ke satu kampung yang ditunjuk oleh ulama ini. Tiba-tiba di tengah jalan si pemuda pemaksiat ini meninggal dunia. Di tengah jalan dia meninggal dunia di padang pasir. Begitu meninggal, datanglah 2 orang malaikat, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini jatahku nih. Kata malaikat azab. Kenapa? Karena si laki-laki ini seumur hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah dan belum pernah sekali pun bertaat kepada Allah. Enggak pernah dia sholat, enggak pernah buat kebaikan. Maka kata malaikat azab, ini jatahku, kata. Lalu datanglah malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, meskipun dia belum berbuat ketaatan sedikit pun dan dia selalu bergelimang dengan kemaksiatan, tetapi dia punya niat yang baik. Dia punya niat yang baik ingin bertaubat kepada Allah. Maka disebutkan dalam satu hadis yang lain, kata Nabi bahwa niyatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seseorang lebih baik daripada amalnya. Niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Maka kata malaikat ini, orang ini jatahku, meskipun dia belum pernah taat kepada Allah, belum pernah beribadah kepada Allah, tetapi dia punya niat yang baik, ingin bertobat kepada Allah. Maka akhirnya terjadilah perdebatan antara 2 malaikat ini. Lalu kata Allah, coba sekarang kalian ukur dari langkah pertama yang dia langkahkan ke tujuannya, mana lebih jauh? Apakah lebih jauh perjalanan dia ataukah lebih jauh tujuannya? Nah, maka datanglah malaikat ini mengukur dari arah pertama dia berniat taubat kepada Allah, diukur sampai kemudian ke arah tujuannya. Ternyata bahwa tempat dia meninggal itu hanya selisih 1 langkah saja. Nah, jadi lebih jauh perjalanan yang sudah dia langkahkan ketimbang langkah yang belum dia langkahkan menuju tujuannya. Maka kata Nabi bahwa selalu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sabaqat ghadabi, mendahului kemurkaan Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian kepada Allah sebagai taubat yang nasuh. Makna nasuh adalah al-khalis lillahi ta'ala khaliyan minasyawaib. Taubat yang murni karena Allah, tidak bercampur dengan apapun yang selain daripada Allah. Jadi makna taubat nasuha, taubatnya benar-benar karena Allah, bukan taubat karena yang lain. Mungkin ada sebagian orang taubat, dia punya anak gadis umurnya udah
SMA, tiba-tiba dia taubat. Dulunya nggak pernah sholat, tiba-tiba dia sholat. Dulunya nggak pernah kemudian berjamaah, tiba-tiba berjamaah. Ditanya sama orang, kenapa taubat? Anakku mau nikah. Nanti kalau nggak sholat nggak boleh menikahkan anaknya. Jadi dia taubat bukan karena Allah, taubat hanya ingin menikahkan anaknya. Ataupun ini tahun 2023, dulu nggak pernah nampak ke masjid, nggak pernah nampak ke masjid taklim. Tiba-tiba tahun 2023 ini udah selalu ke masjid taklim, ke tempat pengajian, ke segala macam lah, takziah sama dia. Rupanya dia caleg nomor 1, ya. Jadi caleg, makanya dia sering ke masjid. Maka itu taubatnya bukan karena Allah. Dan siapa yang tahu? Yang tahu hanya Allah. Maka kata Nabi, nahnu nahkumu bil zawahir. Kita hanya menghukum yang nampak-nampak saja. Wallahu yatawalla sarair, dan Allah lah yang menghukum segala rahasia-rahasia. Jadi kalau kita melihat ada orang berubah menjadi baik, kita tidak baik saja bahwa dia sudah berubah. Tapi namun niatnya bukan karena Allah, niatnya karena hal-hal lain, itu urusan dia dengan Allah. Maka taubat nasuha itu adalah taubat yang benar-benar karena Allah, bukan karena yang lain. Dan juga di ayat yang lain kata Allah menunjukkan bahwa taubat itu satu ibadah yang istimewa. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang taubat. Jadi Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Allah tidak jelaskan bahwa innallaha yuhibbul abidin. Allah cinta kepada orang yang beribadah, enggak ada. Yang ada adalah kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau ada hamba-hamba Allah yang terlanjur bermaksiat kepada Allah, maka ayat ini motivasinya. Sekalipun kita bermaksiat kepada Allah, dan tidak ada seorang pun di sini yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak ada. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang hidup sekarang ini, bahkan di masa lalu dan di masa akan datang, tidak ada satu pun yang luput dari dosa. Maka tinggal saja bagaimana kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Juga di hadis lain kata Nabi, at-taibu habibullah. Orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah. Wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Dan orang-orang yang bertobat dari dosanya itu sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, ya, kaman la dzambalah, itu sama saja dia seperti belum pernah berbuat dosa. Maka ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka semua makhluk-makhluk Allah yang lain yang pernah melihat kita berbuat dosa, maka semuanya dibuat lupa oleh Allah, sehingga kita seperti orang yang belum pernah melakukan dosa sedikit pun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubatil abdi, bahwa Allah sangat senang bahwa Allah sangat senang dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin, min rajulin, daripada seorang laki-laki, nazala fi ardin dawiyatin muhlikatin, yang seorang laki-laki ini dia berteduh di satu padang pasir, muhlikatin, yang tidak ada orang di sana, ma'ahu rahilatuhu, dan dia mengendarai seekor satu kendaraan, seekor kuda ataupun seekor unta, alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di kendaraan orang ini dia bawa makanan, dia bawa minuman. Kemudian laki-laki yang istirahat itu fawada'a ra'sahu fanama nauma. Jadi laki-laki itu karena lelah di perjalanan, maka dia berhenti di satu daerah di padang pasir. Dia singgah sebentar di situ, dia tidur.
Fastaiqadha, kemudian tiba-tiba dia bangun. Wa kad dhahabat rahilatuhu, dan pas dia bangun dia melihat bahwa kendaraannya sudah hilang, kudanya, untanya sudah hilang bersama dengan bekal-bekalnya. Fatalabaha, dia cari ke tempat-tempat yang jauh, hatta idza ishtadda 'alaihi al-harru wal 'atshu. Oh masyaallah, sehingga ketika keadaannya sudah sangat panas dan dia kehausan ataupun sangat lama sekali, qala, kemudian si laki-laki ini berputus asa, udah cari kemana-mana nggak dapat, ya. Kemudian kata orang ini, arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi, lebih baik sekarang aku balik aja ke tempat semula, fa anamu hatta amuta, tidur di sana sampai mati, katanya. Karena udah putus asa. Dia singgah sebentar, kendaraannya dia parkir barangkali di sampingnya, udah ada untanya, dia tidur sebentar. Pas dia bangun, dia lihat untanya sudah hilang. Maka kata laki-laki ini, biarkan saja aku balik ke tempat aku tidur semula dan aku tidur di sana sampai mati, katanya. Fa wada'a ra'sahu 'ala sa'idihi, kemudian dia tidur berpangkuan lengannya. Fastaiqadha, siap dia tidur, dia bangun lagi. Fa idzan rahilatuhu 'indahu, maka tiba-tiba kuda ataupun untanya yang semula hilang tiba-tiba balik lagi. Alaiha zaduhu wa syarabuhu, lengkap masih dengan makanan dan perlengkapannya. Nah, gitu. Jadi kata Nabi bahwa Allah lebih senang, Allah lebih bergembira dari laki-laki yang dia hilang kendaraannya, hilang untanya bersama dengan bekal-bekalnya. Allah lebih senang daripada laki-laki ini yang kembali mendapatkan kendaraan dan bekal-bekalnya. Kalau bahasa apa tuh, kalau punya bahasa Aceh ya, udah putus asa, ya. Putus asa, hilang kendaraannya, hilang makanannya, dan di padang pasir, bukan di daerah kita. Kalau daerah kita mungkin ada banyak orang, kemudian ada tanaman-tanaman, ada pohon-pohon. Tapi kalau di padang pasir nggak ada, hanya pasir saja, nggak ada apa-apa. Ya. Maka putus asa orang ini dari kendaraannya, tiba-tiba kendaraannya balik lagi. Maka dia sangat bergembira sekali. Tapi kata Nabi bahwa Allah lebih bergembira apabila melihat seseorang yang berdosa tobat kepada Allah daripada laki-laki ini yang hilang kendaraannya dan dia mendapatkan kembali. Wa yurwa 'anil Hasan, dan di hadis yang lain diriwayatkan bahwa lamma taballahu 'ala Adam, ketika Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam, hannahatul malaikah, maka para malaikat memberikan ucapan selamat kepada Nabi Adam ini. Wa habata alaihi Jibril wa Mikail alaihi wassalam, dan turunlah malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Kata mereka, wahai Adam, qarrat ainuka bi taubatillahi 'alaika, sungguh berbahagialah engkau bahwa Allah menerima taubatmu. Lalu kata Nabi Adam, ya Jibril, wahai Jibril, fa in kana ba'da hadhihi taubah su'alu fa aina maqami, kalau seandainya setelah taubat ini masih ada permintaan kepada Allah, maka aku ingin bertanya, fa aina maqami, di mana posisiku? Kata Adam. Fa'auhallahu, maka kata Allah mewahyukan kepada Jibril alaihi salam, ya Adam, wahai Adam, warathaka dzurriyyatuka at-tu'ba wan nasba, bahwa keturunan-keturunanmu nanti akan mewarisi daripadamu kepayahan dan keletihan. Wa warastahum at-taubah, dan engkau dan aku, wa warastuhum at-taubah, dan aku berikan warisan kepada mereka taubat. Faman da'ani minhum labbaituhu kama labbaituka, dan barang siapa yang kemudian mereka bermaksiat kepada Allah kemudian taubat kepada Allah, kemudian dia meminta kepadaku, kata Allah,
labbaituhu kama labbaituka, maka aku akan persilahkan dia sebagaimana aku menerimamu wahai Adam. Wa man sa'alani al-maghfirah lam abkhal alaihi, dan barang siapa yang minta ampun kepadaku wahai Adam, lam abkhal alaihi, aku tidak pelit memberikan ampunan kepadanya. Li'anni qaribun mujib, karena sesungguhnya aku maha dekat, kata Allah, mujib lagi maha menerima doa. Ya Adam, wahai Adam, wa ahsyurut taibina minal kubur mustabsyirina dhahikina wa du'a'uhum mustajab, dan aku akan mengumpulkan orang-orang yang tobat itu dari kubur mereka dalam keadaan bergembira, dalam keadaan tertawa, dan doa-doa mereka diperkenankan oleh Allah. Jadi itu adalah di antara fadilah-fadilah orang-orang yang kemudian taubat kepada Allah. Warawiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga ada riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabal 'abdu taballahu alaihi, apabila seorang hamba bertobat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Jadi itu janji Allah, garansi daripada Allah. Maka tidak ada orang yang bertobat kepada Allah dan Allah tidak menerimanya, enggak ada. Jadi pasti orang yang bertobat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Kalau Allah menerima taubat seseorang, wa ansal hafadhah ma kanu katabu min masawi amalihi. Kalau Allah menerima taubat seseorang, maka malaikat hafadhah yang ada di sekitar kita, yang malaikat ini mencatat semua amal-amal keburukan kita, Allah buat malaikat ini lupa. Wa ansa jawarihahu ma amilat minal khataya, dan Allah membuat anggota tubuh badan ini menjadi lupa terhadap apa yang pernah dia lakukan. Misal dosa kita buat dengan tangan, maka kalau kita tobat kepada Allah, Allah menerima tobat, maka tangan kita dibuat lupa oleh Allah terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Maka di surah Yasin kata Allah, al-yawma, pada hari ini, pada hari akhirat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut mereka, wa nukallimuna aydihim, dan kami akan berbicara dengan tangan dan tubuh badan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan semua kaki-kaki mereka akan menyaksikan bima kanu yaksibun, dengan apapun yang pernah mereka lakukan. Jadi hari akhirat Allah akan berbicara dengan tubuh yang langsung bermaksiat kepada Allah dan tidak lagi bertanya kepada mulut seseorang. Tapi kalau Allah menerima taubat seseorang yang pernah berdosa kepada Allah, maka tubuh badan ini, tangan yang pernah bermaksiat kepada Allah, Allah buat tangan ini lupa. Kaki yang pernah melangkahkan kaki menuju tempat maksiat, Allah buat kaki ini lupa pada maksiat yang pernah ia lakukan. Wa ansa makanahu minal ardi, dan Allah akan membuat lupa tempat di mana dia pernah bermaksiat kepada Allah. Wa maqamahu minas sama, dan posisi di langit ketika dia bermaksiat kepada Allah. Liyaji'a yaumal qiyamah, apa alasan Allah membuat mereka lupa semuanya? Liyaji'a yaumal qiyamah, agar orang ini yang pernah bermaksiat kepada Allah datang nantinya pada hari kiamat, wa laisa syai'un minal khalqi yushhidu alaihi, dan tidak ada satupun makhluk Allah yang memberikan kesaksian kepada Allah bahwa dia pernah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Wa ruwiya an Ali karramallahu wajhah, dan juga ada riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Nabi, maktubun haulal arash, tertulis di sekeliling arash, qabla ayyukhlikal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk, bi arba'ati alafin,
bi arba'ati alafi amin, 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan semua makhluk. Apa tertulis di sana? Kata Nabi, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku, kata Allah, sungguh maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal kebaikan, kemudian dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain kata Allah, man amila salihan, barang siapa yang beramal kebaikan, min zakarin wa unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman kepada Allah. Allah berikan dua. Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah jamin kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah pasti akan balas kepada orang ini balasan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka buat. Jadi syaratnya dua. Yang pertama beramal kebaikan, yang kedua beriman kepada Allah. Maka di hadis-hadis tentang Ramadan mungkin sering disampaikan oleh para penceramah, maka selalu diikuti dengan imanan, beriman kepada Allah. Kenapa? Karena ada sebahagian orang mengerjakan amal yang sama tanpa beriman kepada Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 8, wa minhum may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ada sebahagian orang dia mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi hanya ucapannya beriman kepada Allah, tapi sebenarnya dia nggak beriman kepada Allah. Itulah yang disebut sebagai orang-orang yang munafik. Maka munafik itu bukan hanya ada di masa Nabi, bahkan di masa sekarang lebih banyak orang-orang yang munafik ketimbang di masa Nabi. Maka nanti di hadis-hadis yang banyak itu, diantaranya adalah kata Nabi, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wahtisaban, beriman dan mengharap pahala hanya kepada Allah, maka Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ayat yang di hadis yang lain, man qama Ramadan, barang siapa yang beribadah malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, beriman kepada Allah dan mengharap pahala kepada Allah, juga sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga di hadis yang lain yang mirip-mirip kata Nabi, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang beribadah di malam qadar, imanan wahtisaban, beriman kepada Allah dan mengharap pahala hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka syarat beramal dan amalnya diterima oleh Allah, yang pertama beriman, yakin dengan amal itu, yakin kepada Allah, dan ihtisab. Makna ihtisab, kita mengharap pahala hanya dari Allah, tidak mengharap pahala dari yang selain Allah. Maka nanti ada sebuah hadis qudsi yang barangkali pernah kita dengarkan, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, hadisnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, ana aghnal aghniya'i anisyirki, bahwa aku, kata Allah, orang yang paling kaya, orang yang paling gak butuh anisyirki, daripada kawan. Kalau kita butuh kawan, mau buka sesuatu perlu kawan, buka warkop perlu kawan, buka toko perlu kawan, mau bikin rumah perlu kawan. Tapi Allah, kata Allah, ana aghnal aghniya yani syirki, aku orang yang paling kaya dari berkawan, dari berkongsi, enggak perlu kongsi. Apapun yang Allah inginkan, Allah bisa buat dengan sendirinya, enggak perlu kepada yang lain. Wa man amila amalan, dan barang siapa yang kemudian mengerjakan satu amal ibadah, asyraka fihi ma'ya ghairi, dalam amal ibadahnya dia syarikatkan aku, kata Allah, dengan yang lain, taraktuhu wa syirkahu, amalnya aku tinggalkan, Allah enggak menerima amal itu. Jadi kalau ada seseorang
beriman kepada Allah dan beramal salih kepada Allah, tapi dia tidak mengharapkan pahala hanya dari Allah. Barangkali dia harapkan pahala dari Allah juga dari yang lain. Apa pahala dari yang lain? Mendapatkan sanjungan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan nilai materi duniawi dan segala macam hal-hal yang lain yang diharapkan dari manusia. Maka sungguh amalnya ini, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, amalnya itu aku tinggalkan. Maka semua amal yang kita lakukan mestinya kita harapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kemudian kita beramal bersusah payah tapi kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena ada sifat-sifat buruk, ya, ada riya. Kemudian dalam hati kita ingin mendapatkan pujian-pujian manusia, ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dan penghormatan daripada manusia. Wa'lam, dan ketahuilah, anna taubah fardu ainin, bahwa bertobat itu fardu ain, minadz dzunubil kaba'ir was saghair, daripada dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil, fauran, segera. Orang yang pernah berbuat dosa baik besar maupun kecil, kewajibannya segera tobat kepada Allah. Mungkin lagi duduk di warung kopi ataupun di mana saja, tiba-tiba mulut kita nggak sengaja membicarakan orang lain, bicarakan keburukan orang lain, maka cepat-cepat kita istighfar kepada Allah. Ataupun kita melihat ada aurat, lagi jalan-jalan misalnya nampak aurat, apalagi di sini banyak laki-laki maupun perempuan yang nampak auratnya. Kalau laki-laki nampak pahanya, kalau perempuan barangkali untuk pakai celana ketat, nggak pakai jilbab segala macam, terlihat oleh kita, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah. Fa innal israr 'ala as-saghair yulhiquha bil kaba'ir. Karena mendiamkan diri, berkekalan melakukan dosa-dosa kecil, maka akan menjadi dosa yang besar. Maka kata para ulama, tidak ada dosa yang kecil yang senantiasa dia lakukan di hadapan Allah, maka sekecil apapun dosa akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa yang besar kalau seandainya cepat-cepat dia bertobat kepada Allah. Orang berzina itu bukan hanya ada sekarang, tapi sekarang makin ramai orang berzina. Orang berzina itu telah ada malah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat Nabi. Tapi bedanya, para sahabat Nabi, orang-orang yang bersama dengan Nabi, orang-orang salaf di masa lalu, mereka selesai bermaksiat kepada Allah, muncul kesadaran dan cepat-cepat bertobat kepada Allah. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang bermaksiat kepada Allah diingatkan, malah marah kepada orang yang diingatkan, yang mengingatkan itu bedanya. Nah, maka taubat dari dosa kecil dan dosa besar ini adalah kewajiban. Artinya kalau dia kemudian melalaikan taubat, maka setiap detiknya dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fahishatan." Ciri-ciri orang yang takwa selanjutnya, kata Allah, apabila mereka mengerjakan sebuah perbuatan keji, au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka ingat kepada Allah, mereka minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa taubatun nasuh, tobat yang nasuha yang disampaikan di ayat di belakang, bahwa ayatu bal abdu zahiran wa batinan, bahwa seseorang itu tobat kepada Allah secara zahir dalam amal-amal zahir, wa batinan dalam hatinya, nadiman dan keadaan menyesal, ghaira azimin 'alal 'audi, tanpa berkeinginan kembali melakukan maksiat yang sama. Wa mithlu man taba zahiran faqat, perumpamaan orang yang taubat kepada Allah pada luarnya saja, kama salimat balah,
Kata Imam Ghazali, perumpamaannya sama seperti satu tong sampah yang di atasnya dibuat kain sutra. Jadi ada satu tong sampah, kemudian di atasnya dibalut dengan kain sutra. Wan nasu yanzuruna ilaiha wa yata'ajjabuna minha. Orang-orang melihatnya merasa kagum, luar biasa, bagus sekali ada sutranya di atas. Fa idza kashafa anha al-ghita, tapi kemudian ketika kotaknya dibuka, penutupnya dibuka, aradu anha, mereka berpaling dari kotak itu. Fakadzalikal khalqu, begitu pula dengan manusia, makhluk-makhluk hamba-hamba Allah, yanzuruna ila ahli ta'ati zahirah, mereka memandang kepada orang-orang yang taat yang secara zahir. Dia ke masjid pakai serban, pakai segala macam pakaian-pakaian agama, ya. Pegang Quran ke majlis ta'lim, ngomong ya astagfirullah subhanallah, pakai sunnah-sunnah Nabi segala macam lah, ya. Taatnya secara zahir. Fa idza kushifa al-ghita yaumal qiyamah, tapi nantinya ketika hari kiamat Allah membuka kedoknya, ya. Membuka kedoknya, a'radal malaikatu anhu, maka seluruh malaikat berpaling dari orang ini. Mereka takjub melihatnya bahwa orang ini orang yang salih, nampaknya baik, tapi hatinya busuk, ya. Taatnya hanya taat yang zahir saja, di luarnya aja taat, tapi dalamnya enggak taat kepada Allah. Maka pada hari akhirat, kata Allah, yauma tublas sarair, pada hari itu semua rahasia-rahasia akan disingkap oleh Allah, akan nampak semuanya. Maka semua malaikat-malaikat itu yang dulunya kagum melihat orang yang taat kepada Allah, maka seketika itu berpaling daripada orang ini. Kenapa? Ternyata orang itu adalah orang yang munafik, luarnya baik, dalamnya busuk. Kemudian yang terakhir ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Al-Faqih Abu Lais. Kata beliau, satu hari Umar radhiyallahu anhu masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Lalu kata Rasulullah, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Kenapa menangis? Kata Nabi. Faqala, kata Umar, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bil babi syabun, di pintu luar sana ada seorang pemuda, qad ahraqa fuadi, pemuda ini telah membakar hatiku," kata beliau. Wa huwa yabki, dia menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhilhu ya Umar. Kata Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bawa dia masuk, bawa laki-laki itu masuk ke dalam rumah. Qala, kata Umar, fadakhala wa huwa yabki, laki-laki itu yang di luar pintu sedang menangis, tiba-tiba dia masuk dan dalam keadaan menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya kepada laki-laki ini, ma yubkika ya syab, kenapa engkau menangis wahai pemuda? Qala, laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, abkatni dzunubun katsiratun wa khiftu min jabbarin ghadban alayya. Yang membuat aku menangis ya Rasulullah adalah dosa-dosaku yang sangat banyak, dan aku khawatir, takut kepada Allah bahwa Allah murka kepada aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bertanya lagi kepada laki-laki ini, asyrakta billahi syai'an, apakah kamu musyrik? Dia menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala akatalta nafsan bighairi haqqin, ataukah kamu membunuh seseorang? Qala la, dia menjawab tidak. Qala, Rasul bertanya lagi, fa innallaha yaghfiru dzambak, kalau begitu maka Allah pasti mengampuni dosa-dosamu. Walau kana mislus samawati wal ardina wal jibal, meskipun dosamu sebesar langit, bumi dan gunung-gunung. Qala, tiba-tiba laki-laki ini menjawab lagi, ya Rasulullah, dzambi a'zamu min dzalik, dosaku itu ya Rasulullah lebih besar daripada langit, bumi dan gunung-gunung. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzammuka a'zam amil kursi,
mana lebih besar kira-kira dosamu dengan kursinya Allah? Laki-laki ini jawab, "Zambi ya Rasulullah, dosaku lebih besar ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zambuka aqdam amil arash?" Apakah dosamu yang lebih besar ataukah arash Allah? Kata laki-laki ini lagi, "Dosaku ya Rasulullah lebih besar ketimbang arash." Kemudian kata Rasulullah yang terakhir, "Apakah dosamu lebih besar dari Tuhanmu?" Artinya, apakah dosamu lebih besar daripada kemaafan Tuhanmu? Kata laki-laki ini, "Tentu ya Rasulullah, pengampunan Allah itu lebih besar." Kemudian laki-laki ini Rasulullah menjawab, "Fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illa Rabbul 'azim." Tidak ada yang mampu mengampuni dosa yang besar kecuali Tuhan yang Maha Besar. Kata Rasulullah, "Akhbirni min dzambik." Udah jelaskan aja apa dosamu wahai pemuda. Kata laki-laki ini, "Aku malu ya Rasulullah." "Bal akhbirni." Udah bilang aja enggak apa-apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini mulai bercerita, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pada satu hari kuntu ambashul kubura munzu sab'a sanawat." Pekerjaan sehari-hari aku adalah menggali kuburan dan aku sudah bekerja selama 7 tahun. Hatta matat jariyatun min banatil ansar. Sampai kemudian suatu hari ada seorang gadis dari golongan Bani Ansar, dari golongan Ansar meninggal dunia. Karena ada seorang gadis yang meninggal dunia, setelah dikuburkan, fanabashtu qabraha. Aku gali kuburannya, wa akhastu kafnaha. Aku ambil kain kafannya, wa madaitu ghaira ba'idin. Dan aku kemudian berlalu, aku pergi pulang ghaira ba'idin, enggak jauh. Faghalaba syaitanu alayya faraja'tu fajama'tuha. Tapi kemudian setelah aku pulang, kata laki-laki ini, tiba-tiba terbersit dalam hatiku ingin menggauli si perempuan yang sudah meninggal ini. Fajama'tuha, lalu aku tiba-tiba menggaulinya. Summa madaitu ghaira ba'idin. Kemudian setelah aku menggaulinya, aku pulang enggak jauh. Tiba-tiba si perempuan yang sudah meninggal itu bangun. Waqalat, kemudian dia ngomong, "Wailaka ya syab, alangkah celaka kamu wahai pemuda. Ama tastahi min dayyan, adakah engkau tidak malu kepada Allah yang membuat perhitungan? Ya'khudhu lil mazlumi minadh zalim." Allah mengambil kepada orang yang menzalimi, kepada orang yang dizalimi, pahala-pahala dari orang yang menzalimi. "Taraktani iryanatan fi askaril mauta." Engkau tinggalkan aku sendiri telanjang wahai pemuda di antara orang-orang yang sudah meninggal dunia ini. "Wa auqaftani junuban baina yadayillahi azza wa jalla." Dan engkau biarkan aku berjunub, kata si perempuan yang sudah meninggal itu, di hadapan Allah dalam keadaan tidak suci. Kemudian kata Umar, "Fawasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah terkejut melompat, wa huwa yadfa'u fi qafahu. Kemudian Rasulullah menolak pundak si laki-laki itu. Wa yaqulu, dan Rasulullah kemudian berkata, "Ya fasiq, wahai orang yang fasik, ma ahwajaka ilan nar." Alangkah berhajatnya kamu ingin masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ukhruj, keluar dariku." Jadi Rasulullah marah mendengar kejadian yang sangat keji yang dilakukan oleh pemuda ini. Fa kharaja syabu taiban ilallahi arba'ina lailah. Kemudian si laki-laki ini kemudian keluar dari rumah Nabi dan dia bertobat kepada Allah selama 40 malam. Falamma tamma lahu arba'una lailah. Ketika dia bertobat kepada Allah sempurna 40 malam, dia angkat kepalanya ke langit, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? "Ya ilaha Muhammad, wahai Tuhan Muhammad, wa Adam, wahai Tuhan Adam, wa Ibrahim, wahai Tuhan Nabi Ibrahim. In kunta ghafartani, kalau seandainya engkau ya Allah telah mengampuni dosa-dosaku,
fa'lam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, maka beritahulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Wa illa, dan bila mana engkau tidak mengampuni dosaku ya Allah, fa'arsil naran minas sama, kirimkanlah api dari langit, wa ahrikni biha, dan bakarlah aku dengan api itu, wa najini min azabil akhirat, dan lepaskan aku daripada azab akhirat. Kemudian selanjutnya kata Umar, fahabata Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah Jibril kemudian kepada Nabi, dan kata Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memberikan salam kepadamu, wa yaqulu laka, dan kata Allah, anta khalaqtal khalqa, apakah kamu yang menciptakan makhluk wahai Muhammad? Apa kata Nabi? Bal huwa alladhi khalaqani wa khalaqahum wa razaqani wa razaqahum. Bahkan kata beliau, yang menciptakan makhluk itu adalah Allah, menciptakan aku, menciptakan mereka, memberi rezeki kepada aku, memberi rezeki kepada mereka. Qala Jibril alaihi salam, kata Jibril, yaqulu lakallahu ta'ala, kata Allah kepadamu wahai Muhammad, anni tubtu 'ala syabi, bahwa aku menerima taubat si pemuda yang sangat fasik itu. Fada'an Nabi syaba, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pemuda ini, wa basyarahu bi anna Allah taba alaihi, dan memberitahu kepada laki-laki ini bahwa Allah menerima taubatnya. Maka itu adalah menjadi dalil yang sangat kuat bagi kita bahwa sebesar apapun dosa kita, sekeji apapun maksiat yang pernah kita lakukan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, bersungguh-sungguh tobat kepada Allah, maka selalu pintu tobat Allah itu terbuka dengan sangat lebar kepada orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat taubat atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita jalani ini menjadi salah satu media, salah satu sarana yang membuka pintu taubat kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih dari dosa-dosa dan kesalahan. Mungkin hanya sekian dulu yang dapat kami sampaikan, dan bila mana ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi baik tentang masalah yang telah kita sampaikan ataupun tentang masalah yang lain, maka kami persilahkan.